Terdengar aman? Aman Pak Wawal. Oke, boleh dibuka aja sambil jalan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya teman-teman semua, Bapak Ibu yang sedang menonton live streaming ini di rumah tercinta Anda masing-masing ya. Perkenalkan, nama saya Wawal. Itu nama panggilan sih, memang saya sering dipanggil Wawal ya. Sekarang saya berada di kediaman saya yang ada di Bogor. Alhamdulillah benar-benar merasa bangga sekali bisa dipercaya untuk sharing pada kesempatan malam ini. Jujur masa pandemi seperti ini memang kita harus bisa pinter-pinter cari peluang ya teman-teman. Jadi izinkan saya untuk men-sharingkan kepada teman-teman dan Bapak Ibu semua apa saja yang udah saya kerjakan dan apa saja yang udah saya dapatkan di bisnis online ini ya. Baik, boleh dibuka Bu. Nah itu latar belakang pendidikan saya. Jadi saya juga pernah SD dulu, SMP ya, sampai akhirnya saya lulus sebagai seorang sarjana komputer dan sekarang saya benar-benar fokus sekali menjalankan bisnis online ini bersama Teens dan Dreams Come True. Jadi saya sampai saat ini benar-benar fokus ya teman-teman Bapak Ibu di bisnis ini. Saya lahir tanggal 29 April 1992 ya. 90 tua ya. Ya, saya tahu saya tua, ya tidak apa-apa, tidak ada yang terlambat. Intinya saya yakin yang sedang menyaksikan live streaming kali ini juga saya yakin ini adalah kesempatan terbaik Anda untuk bisa memulai ya perjalanan bisnis online Anda. Baik, di next book. Nah, ini awal saya diperkenalkan usaha ini ya pada tahun 2013, tepat pada tahun 2013 di kontrakan saya. Waktu itu saya ngontrak gitu ya di salah satu kamar kontrakan di Bandung. Waktu itu saya kuliah di Bandung dan bertepatan waktu itu saya kuliah di semester 6 ya. Boleh di next Bu. Saya kuliah di semester 6. Nah, waktu itu yang ngajakin saya di bisnis online ini bilang katanya, "Wah, kalau lu pengen ikutan bisnis online, lu harus punya HP," katanya. Harus punya BB. Oh ya udah, saya waktu itu menjual semua apa yang saya punya karena waktu itu HP saya bukan BB ya. Waktu itu HP saya tuh Nexian. Jadi saya jual, akhirnya saya bisa kebeli HP BB dan modal dengan HP BB itu saya mulai perjalanan bisnisnya. Nah, waktu itu bukan cuma modal HP, saya juga bermodalkan waktu itu impian. Boleh di next, Bu. Nah, ini impian-impian saya waktu itu yang diarahkan oleh pengundang ya. Waktu itu kan katanya disuruh punya impian. Waktu itu saya benar-benar nggak kenal yang namanya impian. Apa sih sebenarnya impian? Tapi ternyata lewat perantara usaha ini, saya mulai dikenalkan tentang arti dan tentang pentingnya sebuah impian. Jadi ternyata impian itu penting Bapak Ibu teman-teman semua ya. Waktu itu saya diarahkan untuk punya impian. Ya udah waktu itu saya bikin impian, saya pengen punya rumah. Boleh di next aja Bu. Saya pengen punya mobil. Terus saya pengen belanja dengan sepuasnya gratis tanpa melihat harga. Waktu itu saya banyak sekali impiannya. Saya tulis impian-impian ini. Saya pengen jalan-jalan ke luar negeri. Saya pengen umrohin orang tua gitu ya. Saya pengen haji juga. Pokoknya intinya itu saya tulis impian-impian saya di Dreambook. Waktu itu diarahkan untuk bikin Dreambook. Selain Dreambook, saya juga tempel impian-impian saya ini di Dreamwall. Nah, waktu itu saya tempel impian-impian saya gitu kan. Nah, saya juga pengen nikah ya. Waktu itu. Nah, saya tempel semua di Dreamwall saya kan, impian-impian. Wah, teman-teman saya masuk gitu kan ke kamar kontrakan katanya, "Wah, kamu kayak orang gila," katanya nempel-nempel gitu. Ya nggak apa-apa kata saya. Memang seperti inilah. Tapi nanti lihat di masa depan nanti kita lihat siapa yang gila kata saya gitu ya. Udah akhirnya saya waktu itu tempel-tempelin. Memang seperti anak kecil, tapi saya sangat percaya bahwa kekuatan sebuah impian itu sangat luar biasa. Di next book. Waktu itu modal saya hanya BB dan impian waktu itu ya. Cuman itu aja lah. Saya pengen sedekah lebih banyak dan lain-lain bahagiakan orang tua gitu ya.
Boleh di next, Bu? Bentar ya. Oke. Nah, tapi waktu itu, waktu saya mulai jalankan bisnis ini, itu benar-benar saya jalanin bisnis ini sok tahu gitu. Benar-benar sok tahu tanpa sistem, ya. Sok tahu tanpa sistem. Saya diarahkan seperti ini, saya nggak jalanin gitu. Intinya saya jalanin bisnis ini tuh nggak bangun sistem, nggak bangun aset, jarang juga hadir ke pertemuan. Itu benar-benar saya jalankan hanya sebatas jualan. Kata saya, yang penting saya kan dapat uang, yang penting kan saya jualan, yang penting kan saya punya penghasilan waktu itu. Tapi luar biasa, yang saya jalankan bisnis online ini dengan secara asal-asalan, dengan sok tahu, tapi ternyata ya hanya dalam waktu 6 bulan, ternyata perubahan itu terjadi gitu. Saya join kalau nggak salah bulan Maret 2013, tapi setelah saya jalankan 6 bulan, saya dikasih jalan-jalan ke Singapura, Malaysia waktu itu ya, 2013. Nah waktu itu ini foto-fotonya ya. Nah foto-foto waktu itu, karena masih 2013, HP saya pun masih BB, dan luar biasa megapiksel BB itu ya, benar-benar natural sekali gitu. Jadi benar-benar, wah tidak ada glowingnya waktu itu ya. Nah makanya ini boleh di next aja Bu, ya sedikit foto-foto waktu saya di Singapura ya. Mungkin saya juga bareng dengan Bu Cio waktu itu, cuman mungkin beda kloter ataupun satu kloter atau gimana saya juga nggak tahu. Intinya kami waktu itu berangkat ke Singapura, Malaysia waktu tahun 2013 ya. Nah ini foto-foto saya waktu di Singapura dan di Malaysia waktu itu ya. Nah selain saya mendapatkan reward jalan-jalan gratis ke Singapura dan Malaysia, itu benar-benar sama perusahaan dikasih lagi waktu itu motor gratis ya, seharga 18 jutaan waktu itu, dan saya waktu itu ngambilnya motor Scoopy ya. Jadi selain jalan-jalan ke Singapura dan Malaysia, saya dikasih motor gratis oleh perusahaan. Itu luar biasa loh, hanya dalam waktu 6 bulan. Saya juga awalnya jalanin bisnis ini cuma pengen punya penghasilan aja sih, 1 juta juga kayaknya cukup gitu. Tapi ternyata pas saya coba jalankan, ternyata jauh di luar ekspektasi yang saya bayangkan gitu. Ternyata bisnis ini memberikan lebih gitu dari apa yang saya bayangkan. Nah, selain saya dapat motor, boleh Bu di next. Waktu itu penghasilan saya juga lumayan dari bisnis ini. Waktu itu penghasilan saya dari bisnis ini sekitar 18 sampai 24 juta. 24 juta per bulan waktu itu ya. Dan itu luar biasa sekali seorang mahasiswa ya, orang yang tadinya uang jajan aja minta ke orang tua dan kurang ya. Jalankan bisnis ini 6 bulan, ternyata hasilnya luar biasa. Nah waktu itu mulai ya, karena begitu cepatnya perubahan, mulai waktu itu Allah kasih ujian pada saya. Waktu itu saya malah dikasih ujian, bisnis saya hancur ya. Saya sombong waktu itu, saya lupa diri. Intinya saya lupa untuk bersyukur, lupa untuk berbagi, lupa juga bahwa yang memberikan semua ini bukan atas dasar saya, tapi atas dasar doa orang tua, atas dasar kerja keras juga dari yang lainnya. Makanya waktu itu saya sombong, saya lupa diri. Intinya saya mulailah gitu menyimpang ya. Ya memang seperti ini ya ceritanya. Jadi intinya bagi Bapak Ibu dan teman-teman, saran saya nanti kalau sudah berhasil di bisnis ini, harus dijaga dari sikapnya. Intinya saya juga dulu hancur sekali bisnisnya gara-gara saya sombong dan saya lupa diri. Malah waktu itu, boleh di next Bu. Malah waktu itu bukan cuman bisnis saya yang hancur, tapi benar-benar waktu itu saya malah punya hutang 40 juta kurang lebih. Jadi bukan cuman bisnis saya yang hancur, tapi saya juga malah punya hutang ya. Bapak Ibu Anda bayangkan, waktu itu usia saya kurang lebih masih 20-an, 20 tahunan, 21. Nah, saya udah punya hutang 40 jutaan waktu itu. Padahal sebelum saya jalankan bisnis ini, saya nggak punya hutang. Tapi setelah saya jalankan, terjadi perubahan besar, penghasilan saya naik, gitu kan, gaya hidup saya ternyata naik juga. Lalu penghasilan saya naik, gaya hidup naik, saya sombong, saya lupa diri, malah punya hutang. Makanya waktu itu saya benar-benar, kenapa ya gitu, saya perbaiki terus, kenapa sih ini? Akhirnya singkat cerita,
saya keluar sementara di bisnis ini. Saya nggak jalankan lagi bisnis ini. Intinya singkat cerita, saya fokus kuliah, ya. Saya fokus kuliah waktu itu, akhirnya saya lulus juga kuliah. Tapi ternyata setelah saya lulus kuliah, saya diarahkan oleh orang tua. Biasa kan kalau orang tua seperti itu ya, ya udah Wal, kerja aja. Kata mama juga kerja, ngapain bisnis gitu kan. Ya udahlah, akhirnya saya nurut lah apa kata orang tua. Akhirnya saya mulai coba kerja. Nah, pas saya coba kerja waktu itu, alhamdulillah saya keterima di salah satu perusahaan ya yang bergerak di bidang jasa penjualan elektronik waktu itu. Waktu itu saya jadi marketing di tahun 2015. Nah, saya luar biasa di sini. Saya kerja di sini. Wah, kalau saya sebutkan ini jauh dari ekspektasi saya. Kirain saya lulus sarjana komputer minimal gajinya 4 juta 5 juta lah gitu. Tapi ternyata jauh di bawah itu. Hanya 20%-nya lah dari 5 juta gitu kan. Itu gaji saya waktu saya kerja jadi marketing di salah satu perusahaan ya. Nah, waktu itu saya jadi gimana ya? Waduh, kurang ini kayaknya nih, nggak bisa nih saya hidup kayak gini. Saya kan banyak impian tadi. Saya pengen nikah, gitu. Saya pengen punya mobil. Akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk mencari uang tambahan di Line Ad waktu itu. Makanya saya waktu itu pernah coba menjadi admin Line Ad. Nah, lumayan. Selain saya kerja ya sambil ngumpulin dari hasil gajian, saya juga ngumpulin juga dari saya menjadi admin Line Ad. Tapi alhamdulillah singkat cerita saya bisa bertahan hidup di situ. Saya bisa bertahan hidup di situ, singkat cerita saya bisa nikah alhamdulillah. Ya, pada tahun 2016 singkat cerita saya menikah ya, teman-teman. Singkat cerita saya menikah. Nah, setelah menikah, kirain saya kelihatannya tuh kalau udah nikah tuh kayaknya udahlah dunia milik saya gitu. Kira wah, welcome to my paradise lah gitu ya. Kirain saya tuh kayaknya udahlah gitu, enak gitu ya kehidupan. Tapi ternyata bebannya menjadi bertambah gitu kan. Yang tadinya saya cuma hidup untuk sendirian, sekarang saya hidup untuk berdua. Belum lagi nanti kalau punya anak. Waduh, saya tambah bingung waktu itu kan. Penghasilan kurang ya, pas-pasan lah, kurang malah ya. Waktu itu ya udahlah, saya memutuskan untuk saya berhenti bekerja deh. Saya coba untuk gabung lagi di bisnis online, untuk gabung lagi di bisnis TNS gitu. Ya udah deh, saya gabung lagi, coba merendahkan ego lagi, saya gabung lagi teman-teman. Itu join ulang. Saya join ulang benar-benar menjadi bintang satu lagi gitu dulu ya. Kalau sekarang bintang 4 ya. Intinya saya mulai bisnis ini dari nol lagi. Boleh Bu, di next. Saya mulai bisnis ini dari nol lagi. Dan waktu itu akhirnya mentor saya ya dari Bandung datang ke Bogor untuk men-sharingkan cara-cara online yang terbarunya. Akhirnya saya mulai bisnis online lagi, bisnis TNS lagi dengan secara online gitu ya. Waktu itu mentor saya mengarahkan, katanya, "Wal, saya kasih Anda 2 pilihan. Pengen jadi warteg atau KFC." Waduh, kata saya, warteg atau KFC? Maksudnya gimana, Pak? Kalau warteg itu kan kita bayar setelah makan. Jadi makan dulu baru bayar. Tapi kalau KFC kita bayar dulu baru makan. Betul ya seperti itu ya. Waktu itu saya milih. Maksudnya gimana, Pak? Ya, kamu mau kerja keras sekarang, ya. Tua nanti kamu santai, atau nanti kerja keras sekarang santai katanya gitu. Jadi gimana ya? Waktu itu saya mikir, ya daripada sekarang saya santai tua kerja keras, lebih baik saya sekarang kerja keras, tua santai, kata saya gitu kan. Karena kalau saya kerja keras di masa tua, wah luar biasa. Ya, harus kerja kali lipatnya luar biasa. Karena stamina juga sudah mulai menurun kan kalau saya tua gitu. Makanya ya udah saya bilang sama mentor saya, ya udah Pak, saya mau kerja keras sekarang. Saya bayar harganya berapapun itu, ayo saya bayar harganya. Yang penting nanti tua saya kerja keras. Ya, kata mentor saya, ya udah, kamu ikutin sistem. Jangan kayak yang dulu. Yang dulu kan kamu gak bangun sistem. Makanya pas bisnisnya hancur, kamu hancur semua, penghasilan juga nggak ada. Oh iya, ya udah akhirnya saya bangun sistem. Bangun aset, saya belajar lagi dengan Neti, Starterpack, dan lain-lain. Benar-benar saya datang ke pertemuan, saya benar-benar back to basic. Belajar hal-hal yang dasar. Ya, kalau Anda nanti sudah mulai paham dengan 773, insya Allah nanti Anda juga akan cepat bisnisnya.
773 itu adalah 7 langkah, 7 kebiasaan, dan 3 prinsip dasar. Silakan Anda tanyakan kepada para pengundangnya ya, apa itu 773? Itu adalah sistemnya, itu adalah cetakannya. Makanya saya dulu gagal, 2013 saya gagal. Saya jalankan bisnis ini lagi, saya mulai lagi 2016, itu benar-benar pakai sistem. 2013 tidak pakai sistem. Sekarang saya pakai sistem. Makanya berbeda sekali nanti hasilnya. Ya. Jadi saran saya jika Anda nanti mulai jalankan, saran saya tanyakan kepada para pengundang Anda, bagaimana sih Kak sistem itu gitu. Oke, di next Bu. Nah, waktu itu saya nikmatin prosesnya ya, biasa lah ya. Saya presentasi, saya mulai home meeting, saya tawarkan kepada teman-teman terdekat, saya tawarkan kepada saudara-saudara saya, alhamdulillah pada nolak. Saya tawarkan ke keluarga, pada nolak juga. Saya tawarkan ke teman-teman, pada nolak juga. Sahabat, nolak juga, nggak masalah. Saya tawarkan lagi, ya udah deh. Kalau sahabat, keluarga, gitu kan, teman-teman nggak ada yang mau, saya coba tawarkan ke anak-anak SMA. Ya, waktu itu saya coba tawarkan ke anak-anak SMA. Dan alhamdulillah waktu itu saya jadi guru dadakan ya, teman-teman. Saya jadi guru dadakan di situ. Wah, saya senang banget kalau nggak ada guru tuh. Wah, Bu, ada mau masuk ke kelas kata saya. Oh enggak, silakan. Saya masuk langsung. Wah, kesempatan saya nih. Nawarkan bisnis online. Oh, waktu itu saya jadi guru dadakan ya Bapak Ibu ya. Nah, boleh di next. Nah, ini sedikit proses saya. Waktu itu saya jalankan. Sempat punya masa banyak, rontok lagi itu, pada keluar, bubar jalan. Ya nggak apa-apa, saya terus berproses aja. Karena saya hanya fokus sama orang-orang yang mau bekerja sama dengan saya. Ya udah saya akhirnya bangun lagi, rontok lagi, bangun lagi. Seperti itulah. Ya, memang sakit di situ, memang sakit. Tapi kalau saya pas grup rontok dan saya menyerah waktu itu, ya saya nggak akan bisa. Ya, saya nggak akan bisa mendapatkan impian-impian yang waktu itu saya tulis. Makanya saya waktu itu berjuang terus. Sebelum saya mendapatkan impian, saya terus berjuang waktu itu. Ya, saya nikmatin prosesnya, saya terus memberikan informasi tentang bisnis online, memberikan informasi tentang bisnis ini, peluang bisnis ini. Karena saya sangat percaya diri. Saya waktu itu punya kekuatan, perusahaan ini luar biasa. Perusahaan TENS ini luar biasa. Produknya juga luar biasa. Saya pede waktu itu nawarin ke semua yang saya ketemu di gang sekolah, saya tawar-tawarin tuh. Ya, tapi alhamdulillah waktu itu ya saya nikmatin prosesnya dan alhamdulillah kurang lebih saya nikmatin proses itu dari 2017 sampai sekarang juga saya masih berproses. Sampai saat ini juga sekarang saya masih berproses. Seru aja gitu. Ketemu orang, berbagi informasi, berbagi cerita gitu ya. Terus berbagi peluang usaha, apalagi di masa pandemi sekarang. Penghasilan tambahan waktu itu. Nggak dikecilin, Bu. Nah, cerita tentang hasil, ya sedikit cerita tentang hasil. Intinya luar biasa sekali bisnis ini, teman-teman Bapak Ibu ya. Saya akan sedikit cerita aja tentang hasil yang udah saya dapatkan di bisnis ini. Ya, tujuan saya adalah saya yakin Anda yang sedang menyaksikan live streaming ini, saya yakin jika Anda berproses, jika Anda mengikuti apa kata para pengundang Anda, insya Allah Anda akan mendapatkan apa yang pengundang Anda dapatkan. Makanya ini saya akan sedikit sharing. Ini sedikit hasilnya ya. Sampai sekarang saya masih berproses, teman-teman Bapak Ibu ya. Jadi sedikit yang saya dapatkan sampai saat ini. Jadi next. Jadi alhamdulillah gitu. Lewat perantara bisnis ini kurang lebih saya berproses 3 tahun setengahan lah, 3 tahun setengahan gitu. Awalnya saya jalankan bisnis ini cuman berempat gitu. Hanya 4 orang. Saya, adik saya gitu ya. Saya, adik saya dan teman adik saya gitu berdua. Jadi total kurang lebih saya jalankan bisnis ini hanya berempat waktu saya di awal. Jadi bagi Anda sekarang yang mulai jalankan bisnis ini ya, jika Anda masih mikir, waduh Pak, grup saya kan masih berdua Pak, masih sendirian Pak, bisa nggak ya saya sukses di bisnis ini? Saya yakin Anda bisa sukses di bisnis ini. Ya saya juga dulu berempat kok, tapi alhamdulillah berkembang.
Tapi alhamdulillah grup mulai berkembang waktu itu, yang dari 4 orang itu sekarang itu alhamdulillah melahirkan kurang lebih, sekarang saya ada sekitar hampir 20 lebih titik pertemuan. Dari 20 titik pertemuan itu, satu titik pertemuannya bisa dihadiri oleh 100 sampai 500 orang. Padahal saya awalnya jalankan bisnis ini hanya 4 orang. Sekarang saya udah, wah, saya nggak tahu nih, dari saya aja yang dari Pak Cahaya itu saya nggak tahu titik pertemuannya berapa. Ya, jadi alhamdulillah bisa bantu lebih banyak orang. Di next book. Jadi grup berkembang, alhamdulillah. Saya juga nggak nyangka gitu bakal punya grup seperti ini. Ini awalnya padahal saya mikirnya kayaknya 50 orang juga cukup. Ternyata Allah titipkan lebih kepada saya, alhamdulillah gitu ya. Boleh di next Bu, dibantu. Nah, ini grup saya waktu itu ya. Alhamdulillah mulai berkembang grup-grupnya dari pertemuan ke pertemuan. Alhamdulillah gitu ya. Dari setiap pertemuan ke pertemuan, saya awal jalankan bisnis ini, pernah saya punya pertemuan, saya buka pertemuan ya. Panitia pertemuan itu ada 8 orang. Panitia pertemuan ada 8 orang, salah satunya adalah saya ya. Kata yang hadir 10 orang. Saya pernah ada di posisi itu. Panitia 8 orang, yang hadir 3 orang. Wah, itu luar biasa. Berada di paling bawah. Itu saya komitmen dengan tim saya. Kita nggak bisa nih seperti ini. Alhamdulillah, hanya waktu mulai berkembang sampai saat ini, alhamdulillah. Jadi next book. Saya terus bangun sampai saat ini pun, saya terus bangun titik pertemuan. Dan karena menurut saya titik pertemuan ini semakin banyak, semakin cepat jadi asetnya, dan semakin cepat jadi asetnya. Oke, ini grup berkembang, alhamdulillah. Nah, yang awalnya saya cuma 4 orang, dan sekarang alhamdulillah punya titik pertemuan lebih dari 20 titik pertemuan. Nah, waktu itu saya dapat motor gratis yang kedua kalinya nih. Nah, waktu yang pertama itu di 2013. Nah, ini yang kedua kalinya saya dikasih motor gratis juga nih sama perusahaannya seharga 18 juta. Alhamdulillah. Kita masuk ke rekening waktu itu, amplopnya senilai 14,5 juta. Alhamdulillah waktu itu saya dikasih, diamanahkan lagi sama Allah untuk punya motor lagi waktu itu ya. Dan saya update, waktu itu saya ambil Scoopy, saya update motor saya menjadi Yamaha NMAX. Nah, ini waktu saya dinobatkan menjadi salah satu penerima motor ya. Nah, ini Yamaha NMAX waktu itu ya. Saya upgrade motornya. Nah, alhamdulillah juga saya diamanahkan lagi sama Allah untuk bisa membeli rumah dan merenovasi. Sebenarnya harga rumah 350 juta. Cuman biaya renovasi kurang lebih 50 jutaan. Jadi alhamdulillah total 400 jutaan untuk satu rumah. Ternyata lumayan mahal ya. Itu di tahun 2018. Sekarang 2021 saya yakin lebih mahal lagi. Apalagi kalau nanti ya 5 tahun ke depan, saya nggak tahu harga rumah berapa. Saran saya bagi Anda yang sedang melihat live streaming ini, saran saya yuk berjuang dari sekarang, karena harga rumah semakin di sini semakin mahal. Ya, mungkin nanti harga motor pun semakin di sini semakin mahal. Seperti itu. Boleh di next. Nah, waktu itu alhamdulillah bonus cukup untuk beli telur gulung dan seblak ya. Nah, ini alhamdulillah bonus beberapa bulan ke belakang ya. Ini waktu tahun 2019 nih. Waktu tahun 2019 bonus sudah tembus 24 juta. Boleh di next book. Nah, tapi alhamdulillah di bulan apa ya saya lupa. Di bulan November kalau nggak salah. Di bulan November bonus saya tembus 60 juta. Benar-benar masuk ke rekening 60 juta. Saya juga kaget ini apaan gitu. Tapi ternyata Allah berkata lain. Di bulan Desember bonus saya ternyata tembus di angka ratusan juta. Ini di luar ekspektasi saya dulu. Yang saya dulu jalankan bisnis ini cuma pengen punya penghasilan 1 juta. Ternyata Allah kasih 02 di belakang. Jadi 100 juta gitu. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sampai saat ini penghasilan stabil di angka segitu. Ya alhamdulillah Allah selalu memberikan kejutan di luar ekspektasi umatnya gitu. Manusia gitu. Di next book. Ini uangnya masuk benar-benar ke rekeningnya. Total kurang lebih 100 juta. Mohon maaf di bulan November ternyata yang tembus 100 juta, bukan Desember juga 100 juta lagi. Alhamdulillah di luar ekspektasi gitu. Nah, waktu itu saya bisa beli mobil alhamdulillah 150 juta.
Nah, itu benar-benar full dari bisnis ini luar biasa gitu ya. Benar-benar di luar ekspektasi saya. Dulu saya benar-benar nggak kepikiran gitu bisa punya mobil, padahal jual online doang gitu di HP. Tapi ternyata bisnis ini benar-benar nyata. Saya bukti nyatanya. Bu Cio juga para pengundang Anda itu bukti nyatanya. Bisnis ini luar biasa. Mumpung lagi pandemi seperti ini, teman-teman, Bapak Ibu, yuk saatnya kita ambil keputusan terbaiknya untuk segera mengambil peluang yang sangat luar biasa ini. Boleh di next. Nah, di next. Nah, waktu itu bukan cuma saya yang bisa merasakan manfaatnya, saya juga bisa mengajak teman-teman saya, grup-grup saya juga bisa berangkat jalan-jalan gratis ke Singapura waktu tahun 2019. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Dulu waktu 2013 saya jalankan bisnis ini, saya berangkat ke Singapura. Sekarang 2016 saya benar-benar berangkat ke Singapura itu bareng-bareng bersama tim. Dan yang paling luar biasanya, waktu itu saya berangkat ke Singapura tepat di hari Selasa. Saat orang lain sibuk bekerja, saat orang lain sedang asyik dan dengan pekerjaannya, saya waktu itu benar-benar jalan-jalan gitu ke Singapura bersama tim-tim terbaik saya waktu itu ya. Alhamdulillah saya diamanahkan seperti itu. Sukses berjamaah itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berkah seperti itu. Boleh di next lagi, Bu? Selain saya bisa dapat jalan-jalan ke Singapura waktu itu ya bareng tim, saya juga alhamdulillah, ini sedikit cerita aja, yang bisa berangkat waktu itu bukan cuma saya, istri saya juga bisa berangkat jalan-jalan. Hanya saja istri saya waktu itu berangkat jalan-jalannya ke Hong Kong, alhamdulillah. Ya, istri saya bisa berangkat jalan-jalan ke Hong Kong. Nah, ini istri saya yang sebelah kiri ya, yang nggak pakai kacamata. Itu bukan saya yang pakai kacamata ya, teman-teman. Saya waktu itu dapat motor. Istri saya berangkat ke Hong Kong waktu itu. Terus di next, Bu, adik saya juga bisa dapat jalan-jalan gratis ke Hong Kong. Nah, ini adik saya waktu itu ya. Adik kandung, ini adik kandung. Bisa jalan-jalan juga gratis ke Hong Kong. Itu benar-benar full dari perusahaan. Nah, ini sedikit cerita aja. Ini ada yang bisa beli motor. Ya, itu benar-benar secara cash dari bisnis online ini. Ada yang bisa bayar ujian. Ada yang bisa upgrade HP. Ada yang bisa dapat penghasilan. Padahal masih SMA. Ya, boleh di next aja, Bu, sambil di next. Ada masih SMA, ya. Ada yang bisa beliin Magicom, ada yang bisa beliin kulkas, beliin TV, ada yang bisa ngasih ke orang tua, ada yang bisa memberikan hewan kurban waktu itu, ada yang bisa ngasih kado ke orang tuanya. Banyak sekali ya. Ini kami sudah membuktikan bahwa kekuatan bisnis online ini sangat luar biasa. Kekuatan bisnis TNS ini luar biasa waktu itu. Padahal banyak di grup kami itu latar belakangnya masih anak-anak SMP, anak-anak SMA, ya. Tapi luar biasa sudah bisa punya penghasilan dari bisnis online ini. Yang sekarang itu benar-benar karena sekarang lagi masa pandemi seperti ini semakin sulit kita untuk mencari pekerjaan. Makanya peluang yang luar biasa ini sekarang ada di bisnis online. Apalagi di saat pandemi seperti ini ya. Banyak yang awalnya juga dilarang sama orang tua, setelah beliau mendapatkan hasil, akhirnya diizinin sama orang tua, dikasih restu sama orang tua. Banyak sekali ya hasil-hasil dari bisnis online ini. Alhamdulillah gitu ya, ada yang beliin Magicom, beliin TV, beliin perhiasan, umroh, beli motor, bener-bener beli motor, upgrade HP. Nah, ini sedikit boleh di play, Bu. Ini sedikit sedikit orderan dari grup kami. Jadi ini orderannya setiap harinya seperti ini. Ya, luar biasa nih. Satu paketnya itu kita bisa dapat keuntungan uang yang masuk ke rekening kita itu 50.000. Ya, Anda bayangkan bisa ratusan paket per hari. Boleh di play lagi, Bu, yang belah kanannya. Nah, itu benar-benar bisa ratusan paket gitu per harinya. Dan ini luar biasa. Per harinya mereka bisa dapat 10 juta, ada yang bisa dapat 8 juta sehari. Gitu ya, hasil dari bisnis online. Gitu. Gitu ya. Seru aja gitu ya, dengan gitu. Udah nggak ketampung. Nah, ini juga ada yang dapat motor ya, beli motor cash bisnis online senilai 38 juta. Padahal masih SMA gitu ya.
si anak SMA kelas 3. Ya, sekarang beliau berperingkat Anda selanjutnya kerja keras. Itu beli motor cash ya. Alhamdulillah, boleh di next lagi. Nah, ini juga ada orderan, ini video juga, Bu. Nah, boleh di play. Nah, ini juga ada orderan. Nah, ini kebanyakan kita jualannya odol dulu ya, waktu 2020 ya. Kebanyakan jualan odol. Sekali beli odol tuh seperti ini. Ya. Jadi jual odol itu waduh, udah kayak jualan kerupuk ya. Benar-benar seru aja gitu, oh, seperti itu ya. Ini penampakan jualan-jualan odolnya ya. Ingat, dari satu odol aja kita bisa dapat keuntungan atau selisih harga 50.000. Nah, ini updatean di Shopee ada yang 1.630 pesanan, 1.714 pesanan itu per harinya ya, per harinya. Ada yang sampai 2.000 pesanan, itu semakin gila ya, ada sampai 2.000 pesanan. Nah, ini terakhir dari saya. Di dalam diri Anda ada kekuatan yang luar biasa. Anda sudah mendengarkan peluang yang luar biasa tadi di sesi 1. Dan sekarang saya sudah men-sharingkan kepada Anda, dan saya adalah bukti nyatanya di bisnis ini. Ya, boleh di next, Pak. Oh, udah, ya udah. Saya bukti nyatanya di bisnis ini, dan saya yakin ya, peluang ini itu tidak semata-mata gitu, tidak ada yang kebetulan. Ini semuanya adalah takdir Allah. Mungkin ini adalah jawaban dari setiap doa-doa kita kepada Allah. Dan semoga peluang ini yang kami tawarkan kepada Anda bisa bermanfaat bagi Anda. Dan semoga saya punya visi di bisnis ini. Ya, saya punya visi di bisnis ini. Saya ingin mencetak 1 juta pengusaha. Boleh di next, Bu. Nah, karena pada dasarnya setiap orang itu, ya, setiap orang itu pasti mengalami perubahan. Ya, perubahan itu terjadi selalu. Ya, selalu terjadi. Makanya awalnya rumah yang mewah juga awalnya dibangun dari rumah yang acak-acakan, rumah yang kurang bagus, gak enak dilihatnya, banyak air mata, banyak air keringat di situ, banyak kotoran di situ, tapi dibangun dan akhirnya jadi juga rumah yang mewah. Sama seperti jalan tol yang mulus itu juga awalnya seperti ini, ya, awalnya hancur, awalnya juga proses untuk menjadi jalan tol, bahkan terjadi banyak kemacetan di situ. Tapi setelah jadi, terbentuklah jalan tol yang luar biasa bagusnya, tanpa ada kemacetan. Bahkan kupu-kupu yang indah pun berawal dari bulan. Anda juga pasti bisa berubah kehidupannya. Saya yakin, ya, gak akan lama lagi. Intinya Anda ikutin aja apa kata para pengundangannya. Nah, intinya bintang tak akan indah tanpa gelapnya malam. Begitu pula kesuksesan tidak akan indah tanpa perjuangan dan kerja keras. Intinya, selamat mengambil keputusan Anda dan bersiap menjadi bagian dari 1 juta pengusaha. Terima kasih, saya Wawa. Sekian, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Wawal, mohon maaf tadi ada kendala sedikit, nggak apa-apa ya Pak Wawal? Santai, Bu. Oke, ya teman-teman semuanya, Pak Wawal jangan kemana-mana dulu. Wah, saya nggak ketemu setahun kok hasilnya jadi lebih gitu ya Pak Wawal, suka bercanda deh. Aduh, nggak ketemu setahun kok jadi gitu sih Pak Wawal, gila nih. Berarti corona nggak ada artinya ya? Bonus. Corona cuma lewat, Bu. Oh gila, bonusnya jadi 100 juta. Wah, teman-teman semuanya silakan yang mau tanya sama Pak Wawal, boleh tanya di chat. Kita buka chat di Zoom sama chat di WA saya juga boleh, atau chat di YouTube boleh. Nah, saya awali sama pertanyaan saya dulu ya. Pak Wawal, gimana rasanya punya bonus 100 juta? Wah, mimpi kayaknya nih, dulu nggak kepikiran. Jadi cuma 1 juta. Jadi gimana, Pak? Coba boleh ceritain dong. Wah, saya jadi pengen juga nih. Boleh Pak, cerita Pak, gimana enaknya punya duit 100 juta? Waduh, luar biasa. Udah mulai lah, udah mulai bisa merasakan lah. Ternyata bisnis ini tuh luar biasa. Yang kata mentor, katanya, ayo kejar sekian, ayo kejar ratusan juta. Wah, ternyata kan kalau cuman kata orang, saya masih belum percaya. Tapi ternyata dibuktikan gitu waktu di 2020 kemarin, tembus juga nih 100 juta. Kaget juga saya, Bu. Kirain saya uangnya itu nggak masuk ke rekening. Ternyata bergetar itu rekening. Waduh, luar biasa ya.
Senang sih, senang sih. Luar biasa, luar biasa. Tunggu ya Pak, lagi masih ada beberapa yang lagi masih ngetik. Teman-teman buat yang mau nanya silakan ya, tanya aja. Nih kita ngobrol sama orang ratusan juta nih. Wah, seru banget, keren. Dan yang dari dulu saya kenal sama Pak Wawal tuh orangnya humble, keren Pak. Semoga makin humble terus ya Pak. Amin, amin, amin. Amin. Nah, ini ada yang bertanya gitu, Pak Wow, sebentar. Gimana caranya bisnis kita biar lancar kayak Pak Wawal? Wah, kalau lancar kayaknya nggak ada Bu caranya Bu. Kenapa? Kalau supaya lancar kayaknya nggak ada. Oh, terus jadinya adanya apa Pak? Supaya apa deh? Kayak kalau misalkan berdoa sama Allah supaya lancar, kayaknya semakin di sini nggak akan semakin lancar. Yang ada memang seharusnya kita ngedoanya semoga semakin ke sini semakin dikuatin gitu. Makanya semakin ke sini memang tantangannya semakin tinggi, semakin berat. Tapi kita berdoa sama Allah semoga semakin dikuatkan gitu. Ininya ya nggak ada yang lancar sih. Saya juga mungkin itu cerita yang enaknya Bu. Oh di lapangan saya berdarah-darah juga. Itu memperjuangkan itu gitu. Jadi intinya kalau pengen cepat aja ya, pengen cepat bisnisnya, ya intinya ikutin prosesnya. Kalau saya bilang ke tim, kalau Anda orang baru, mau nggak kerja sama saya 2 tahun gitu. Kalau Anda ternyata dari 2 tahun ini nggak dapat hasil sama sekali, ya Anda boleh keluar dari bisnis ini, Anda boleh silakan cari kerja. Ikuti prosesnya gitu. Nah, tapi ternyata bukan 2 tahun sebenarnya, paling juga beberapa minggu, beberapa hari juga udah dapat hasil. Apalagi hasil dari jualan ya. Kalau hasil dari bonus sih itu berproses ya. Intinya kalau pengen lancar ya intinya ikutin aja mentornya. Ya ikutin apa kata mentornya karena mentor Anda walaupun bawel, walaupun tegas gitu ya, walaupun aduh ini apa sih gitu. Ngajakin jualan bareng, ngajakin pertemuan, apa sih ribet banget gitu. Tapi Anda harus sadari sikap mentor Anda seperti itu, berarti mentor Anda peduli dengan kesuksesan Anda. Intinya belajar terus sama mentor dan ikutin sistemnya, kayak gitu. Ini ada lagi Pak yang nanya, apa visinya biar sampai penghasilan ratusan juta up? Visinya biar sampai ratusan juta. Nah ini udah saya pikirin dari awal tahun 2020 Bu. Saya udah mikir waktu itu gimana caranya ya penghasilan saya 100 juta. Karena menurut saya kalau orang yang udah punya penghasilan 100 juta di Indonesia itu udah bisa hidup enak lah kalau di Indonesia. Ya, makanya waktu itu saya udah pikirin di awal tahun 2020 saya satukan visi dengan teman-teman, saya satukan visi dengan grup saya. Yuk kita tembuskan penghasilan ratusan juta. Tapi luar biasa, ternyata Allah kabul, ternyata Allah kasih penghasilan ratusan juta itu di November 2020 gitu. Baru kemarin berarti ya, baru beberapa bulan lalu dikasih ratusan juta. Jadi makanya saya waktu itu udah mikirin di awal tahun dengan tim saya. Efeknya adalah kalau mentornya punya penghasilan ratusan juta, timnya itu punya penghasilan puluhan juta. Makanya saya lihat tim-tim saya yang mulai bisnisnya naik ya, seperti Pak Abai gitu, usianya 19 tahun, penghasilannya udah 64 juta gitu. Udah bisa beli mobil, waktu kemarin baru beli mobil gitu ya. Pak Cahya penghasilannya udah 30, 40 gitu. Jadi saya sangat bersyukur gitu. Kalau misalkan kitanya penghasilannya kecil, gimana? Grup gitu kan. Makanya kitanya itu. Berarti yang penting dipikirin dulu ya Pak Wawal. Pak Wawal ada yang nanya, ini kayaknya baru mulai orangnya. Kak, semuanya sudah saya tawarin dengan caranya yang kakak ajarkan. Tapi kalau lihat harga kaget, saya jadi bingung harus gimana. Ini anak baru kayaknya. Oke. Pas ngeliat harga, shock gitu ya. Wow, mahal gitu. Apa modalnya harus sebesar Bapak ya? Apa gimana Pak biar kayak Pak Wawal? Katanya gitu. Dia nanya begitu. Modal saya juga bingung. Modal saya kan cuma BB tadi kan. Modalnya cuma BB dan impian. Intinya gini, kalau misalkan orang ditawarkan harga, udah bilang mahal, ya udah tawarkan bisnis ini. Ya kan? Kalau kita punya konsumen, mahal kan? Berarti dia nggak bisa beli dong produk kita. Berarti dia
kondisi keuangannya nggak baik-baik saja itu, ya udah tawarkan bisnis ini. Kalau saya gitu. Dan kalau saya pribadi mikirnya, kalau orang dikasih harga udah bilang mahal, berarti kita nggak ngasih informasi atau fungsinya dengan jelas kepada konsumen itu. Karena gini, yang saya tahu iPhone itu mahal. Yang saya tahu iPhone itu mahal. Belasan juta bahkan puluhan juta. Tapi kenapa masih banyak orang yang mau beli? Karena apa? Fungsinya. Karena fungsinya bagus dan juga branded juga. Orang jauh lebih pede gitu kalau punya iPhone. Nah, kita juga sama di bisnis ini. Kita tawarkan konsumen-konsumen kita berikan fungsinya. Saya dapat apa ya kalau saya beli peninggi badan gitu. Saya dapat apa ya kalau saya beli masker spirulina. Saya dapat apa ya kalau saya beli pemutih gigi gitu. Jadi intinya, kalau orang nanya harga jangan dulu dikasih harga. Kasih dulu fungsinya. Kalau dia udah paham fungsinya, dia akan beli berapapun harganya. Intinya kalau kita pengen ngejual produk ke orang lain, kita harus tahu kondisi dan waktu yang tepat. Contohnya seperti apa? Contohnya Anda sedang ujian. Tapi di ujian itu harus menggunakan pensil 2B. Tapi di saat ujian itu Anda tidak bawa pensil 2B. Nah, otomatis Anda harus beli dong. Nah, ternyata ada yang jual pensil 2B. Jualnya berapa? 50.000. Jualan pensil 2B 50.000. Sedangkan biasanya harga pensil 2B itu cuma 5.000. Tapi gara-gara ujian dan Anda harus bisa selesaikan ujian itu dengan pensil 2B, Anda pasti akan beli pensil 2B walaupun harganya 50.000. Sama seperti konsumen. Dia akan bayar berapapun harganya kalau dia sudah membutuhkan. Seperti itu. Wih, keren banget, emang beda ya kalau ratusan juta yang ngomong tuh gimana gitu. Lagi dong, lagi. Ini jangan kemana-mana, Pak Wawal. Saya seneng nih kalau belajar sama orang sukses. Nih ada lagi yang nanya, Pak, saya gimana sih caranya biar semangat terus, ingat terus sama impian gitu. Kadang kan kita suka mageran, terutama yang masih muda. Biar Pak Wawal nih kan hebat gitu, dari awal bisa impiannya udah besar, terus ingat terus impiannya. Itu gimana sih caranya? Kalau impian gimana caranya supaya semangat terus ya? Ingat terus sama impian. Oke. Orang itu bergerak bukan cuma karena impian. Orang itu bergerak itu karena ketakutan. Karena ketakutan. Model saya dulu komitmen. Kalau saya nggak punya penghasilan puluhan juta, saya bakal seperti ini. Jadi harus ada ketakutan-ketakutan yang dibuat. Karena kalau misalkan kita kalau kamu misalkan bisa jualan sekian, nanti kamu dapat ini, misalkan. Itu nggak kurang greget gitu. Harusnya apa? Dikasih reward dan dikasih hukuman. Kalau saya pribadi, jadi kita sendiri yang bikin hukuman. Seperti itu. Banyak di tim-tim saya, ayo kejar. Ayo jualan sehari 7 orderan. Kalau belum 7 orderan, jangan dulu tidur. Nah, biasanya orang itu bakal bergerak kalau sudah ada hukuman yang membuat dia gak nyaman. Gitu. Sama seperti di Islam. Di Islam juga, kenapa kita sampai sekarang masih mau sholat? Karena kalau kita nggak sholat, kita masuk neraka. Makanya kita sholat. Kalau sholat masuk surga. Kalau nggak sholat masuk neraka. Sama di bisnis ini juga. Kalau kita jualan, dapat orderan, dapat selisih harga, dapat uang. Kalau nggak jualan, jangan dulu tidur. Kalau nggak jualan, botak. Nah, gitulah. Banyak di tim-tim saya yang seperti itu. Jadi, harus diterapkan supaya terus semangat. Bukan cuma impian aja, tapi harus juga tetapkan hukuman apa yang Anda akan dapatkan kalau Anda nggak melakukan hal itu. Kayak gitu, Bu. Pak, ini pertanyaan terakhir. Gimana sih, Kak, biar ngeyakinin diri kita, biar yakin gitu sama bisnis ini, kayak kita tuh bisa gitu jalanin bisnis ini. Gimana sih, dia kayaknya masih ragu gitu. Terus sama kalau jualan di Shopee kayak gitu pakai promote nggak sih, Pak, atau ngiklan gitu atau organik? Katanya ada yang nanya. Oke. Gimana caranya supaya kitanya yakin sama diri kita ya? Iya. Oh, kita bisa sukses di bisnis ini. Kalau saya pribadi, saya ngelihat orang. Kalau orang bisa sukses, kenapa saya enggak? Intinya, kalau sayanya aja nggak yakin saya bisa sukses, terus siapa yang mau yakin? Seperti itu. Makanya saya selalu percaya kalau mentor saya udah punya penghasilan ratusan juta, selanjutnya saya juga pasti bisa. Intinya saya selalu yakin. Yang pertama. Itu yang kedua, pertanyaannya, apa tadi? Kalau di Shopee ya, itu benar-benar kita organik.
kita organik benar-benar nggak pakai yang namanya iklan. Kalau sekarang sih udah mulai main iklan sih kalau sekarang ya. Kalau dulu-dulu waktu 2020 itu nggak main iklan. Karena orang baru itu masuk, dia pengen dapat uang, bukan ngeluarin uang. Oke. Jadinya benar-benar pakai cara organik, nggak pakai iklan. Kalau dia udah punya uang, baru pakai iklan. Kayak gitu. Oke, Pak Wawal, terakhir ada pesan-pesan nggak buat kita, buat yang baru mau mulai sama buat yang lagi berjuang? Pesan-pesan terakhir deh. Aduh, pesan-pesan ya. Oke, bagi Anda yang sekarang sedang berjuang, ya, saran saya segera ambil peluangnya, karena peluang ini adalah jawaban dari Allah untuk doa-doa kita. Intinya mentor Anda itu peduli dengan masa depan Anda. Intinya para pengundang Anda itu peduli dengan masa depan Anda. Intinya mumpung sekarang sedang pandemi seperti ini, ya, ambil keputusan secepat mungkin. Karena gini, setia aja di bisnis ini nggak cukup, perlu cepat. Kenapa harus cepat? Karena orang tua semakin kesini semakin tua. Orang tua kita semakin kesini semakin tua. Jangan sampai kita punya uangnya untuk menghajikan orang tua, tapi orang tua kita nggak bisa berangkat untuk naik hajinya karena keterbatasan di stamina atau fisiknya. Makanya saya pribadi kasih saran sama Anda, harus segera bisa sukses di bisnis ini, segera ambil keputusannya, segera mulai aksi aja, jangan banyak mempertanyakan, banyakkan aksi aja. Karena menurut saya aksi itu jauh lebih luar biasa dibanding kata-kata. Terima kasih, Bu Cio. Terima kasih banget buat Pak Wawal waktunya. Semoga jadi berkah ya ilmu-ilmu yang dikasih sama kita semua. Makasih Pak Wawal. Semoga bisnisnya Ya, makin gede sama-sama. lagi. Amin. Kalau mau duluan nggak apa-apa Pak Wawal. Boleh saya live duluan ya. Terima Ya, kasih semuanya. makasih Pak Wawal. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, wah gila sih. Ini kalau nggak ngambil peluangnya dan masih nggak yakin sama peluangnya, wah ini gila sih. Harus didatengin apa lagi? Perlu ada orang yang 1 miliar dulu ngomong baru Anda yakin? Nggak apa-apa. Kita akan cari yang mau saja. Nah teman-teman tadi udah lihat ya peluang bisnis ini kayak gimana, hasilnya gimana, the best banget. Pak Wawal udah buktiin. Kalau tadi ingat kata Pak Wawal, kalau Pak Wawal bisa, harusnya kita bisa. Dan ingat tadi dia juga cerita ambil keputusan jalanin bisnis ini 2 tahun aja, jalanin serius 2 tahun. Kalau nanti ternyata hasilnya nggak oke, silakan tinggalin. Paling gitu aja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.